pemirsa yang ada di rumah dan di studio, kembali lagi dengan saya Andini Zani Prisciantri dalam acara Ngobrol Ngomongin Obrolan. Kita akan membahas tentang make up. Dan di tengah-tengah kita juga sudah hadir bintang tamu yang super keren dan menginspiratif. Ia seorang perempuan lahir di Tangerang pada tanggal 15 Juni 1997. Dan yang paling penting statusnya belum menikah. Penasaran kan? Yuk kita langsung panggil aja. Ini dia Kak Ropipa Juniandar. Halo Kak, aduh cantik banget tuh, gemes deh. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oh iya Kak, katanya kakak itu suka banget sama dunia makeup ya? Iya, betul. Tuh mulai suka sama dunia makeup tuh sejak kapan sih Kak? Untuk sukanya sih aku dari SMP sebenarnya tuh kayak udah seneng gitu kan sama yang makeup, terus kayak nge-makeupin anak-anak kecil gitu, anak-anak bocil, terus bener-bener ditekuninnya itu SMA kelas 3 pas udah lulus. Kata mama ya udah boleh silahkan kalau emang seneng lanjutin gitu. Alhamdulillah ada dukungan dari situ. Pas bener-bener jadiin pekerjaan itu kuliah, karena kan kuliah di luar, maksudnya aku kan asli Banten gitu, terus kuliah di luar Banten butuh dana lebih untuk hidup juga. Dan kebetulan juga emang hobi aku tuh make up dan menghasilkan juga, jadi alhamdulillah bisa menutupi keseharian gitu. Iya. Oh ya boleh tahu nggak SMA-nya di mana Kak? Aku SMA di SMA 1 Panggarangan. Kita tanggaan kayaknya. Ih, di mana? Aku di Mandua Lebak. Ya Allah, kita belum pernah ketemu di Baya kan? Belum, baru di sini. Baya itu luas, Serang yang sempit ya ternyata. Bener banget. Oh iya Kak, suka sama make up itu karena apa sih awalnya? Karena ya make up itu tuh bikin orang cantik gitu ya. Iya. Yang tadinya mungkin kelihatan pucat, terus pas di make up tuh atau entah mungkin pakai lipstick doang atau pakai alis doang tuh jadi kelihatan beda gitu. Kayak lebih fresh kayak gitu kan. Nah, itu salah satu kenapa aku suka sama make up tuh ya karena itu. Seneng keindahan dan seneng mempercantik orang. Nggak cuma perempuan kan yang di make up, laki-laki. Iya, laki-laki juga di bisa makeup, kayak gitu. Nah Kak, setiap kita melakukan sesuatu itu pasti ada manfaatnya nih. Nah, apa sih manfaat yang kakak hasilkan ketika kakak menekuni dunia makeup ini? Manfaatnya yang pertama sih ya bermanfaat untuk diri aku sendiri, karena itu pertama hobi. Iya. Jadi kayak seneng aja gitu, bawaannya tuh kayak happy gitu kan, akhirnya tuh mood gitu. Kalau apalagi ketika kalau hasilnya itu tuh puas sama klien itu kayak suka gitu. Jadi kan itu nambah kita tuh buat secara tidak langsung tuh kayak mendorong kita untuk terus menggali lagi, terus karena dan nggak ngerasa puas juga sih walaupun misalkan dapat pujian gitu kan, kalau misalkan makeupnya bagus kayak gitu. Oke. Terus menurut kakak pengertian make up tersendiri dari kakak tuh apa? Pengertian make up apa ya? Aku sih karena mungkin nggak pernah ngebrosir make up itu apa. Nggak apa-apa Kak. Ya intinya sih menurut definisi aku ya, ini bawahnya tolong garis bawahi Ropipa. Kalau menurut aku tuh definisi make up tuh ya sebuah keindahan. Ya itu kan salah satu seni juga gitu ya. Iya. Seni yang dituangkan melalui wajah, muka. Dan makeup juga nggak hanya cuman mempercantik, tapi juga merubah, misalkan makeup karakter, kayak gitu, merubah misalkan jadi Gundurwo, misalkan makeup karakter gitu, atau misalkan makeup karakter tuh ya bisa jadi monster, alien, atau zombie kayak gitu-gitu. Jadi makeup tuh luas, nggak cuma sekedar beauty doang, nggak cuma sekedar cantik aja gitu. Terus dari makeup tersebut yang paling susah tuh nge-makeupin apa sih Kak? Makeup karakter sampai atau fantasi, sampai sekarang itu yang benar-benar masih aku harus dalami itu tuh makeup karakter. Benar kayak bikin luka, maksudnya hal-hal yang basic lah ya. Kalau karakter tuh luka aja tuh aku kayak butuh masih banyak belajar gitu dibanding beauty. Nah kalau yang di beauty menurut aku yang benar-benar paling sulit itu makeup natural dibanding makeup
ngeblok wedding atau iya. makeup yang kelihatan bener-bener manglingi gitu ya. Menurut aku tuh makeup yang paling susah kalau yang beauty itu makeup natural. Karena gimana pun caranya kita nge-makeupin orang nih, tapi Iya. tetap mukanya itu tuh asli muka kita tanpa ada yang dirubah. Iya. Tapi tetap kelihatan cantik, fresh. Itu yang menurut aku tuh susah. Iya, tapi emang itu yang paling susah Iya, sih. dan itu yang paling lama. Maksudnya kan orang, gue pengen di makeup natural, tapi kayak cuma bedak plak. Tapi kan nggak bisa kayak gitu. Iya. Itu kan bawa nama kita gitu kan. Maksudnya orang misalkan nanya, lu makeup di mana? Makeup di OP kan bawa nama Iya. aku gitu kan. Terus kalau misalkan pengen makeup natural tapi cuma plak bedak doang kayak anak bayi, anak kecil, kan malu ke kitanya gitu kan. Jadi ya sebenarnya tuh makeup natural tuh ada tekniknya juga. Kayak gitu. Dikira tuh makeup natural tuh gampang ya karena natural gitu kan, cuma plok gitu kan natural dikit tuh doang. mungkin maksudnya tuh flawless gitu. Nah itu ternyata itu yang paling susah ya. Itu yang menurut aku paling susah karena emang bener-bener harus detail banget sih. Terus kan aku suka ini ya Kak, nulis, terus suka ada event-event gitu. Tentu dong make up juga ada event-event gitu. Terus sering nggak sih Kakak ngikutin event-event kayak gitu? Kalau untuk makeup sendiri sih untuk event-event kayak gitu aku jarang. Karena emang itu hobi dan pekerjaan aja gitu. Tapi mungkin kalau ikut workshop sekali 2 kali gitu. Kalau ikut-ikut event paling yang beauty class gitu, aku yang jadi pembicaranya kayak gitu pernah beberapa kali gitu. Karena aku kalau untuk event sendiri tuh lebih seringnya di fashion. Oke. Bikin baju, kayak ikut lomba gitu, atau misalkan event-event workshop kayak gitu-gitu. Lebih seringnya tuh di fashion dibanding di makeup. Oke. Terus apa sih namanya event yang pernah Kakak ikutin tuh apa aja dan di mana? Kalau yang makeup, Yang apa-apa semuanya sebutin aja. kalau makeup tuh apa ya? Karena saking jarangnya sih aku juga lupa kalau Lu untuk jarang makeup. kalau make up tuh. Kalau makeup jangan karena otodidak aku tuh. Paling ya kalau event-event sih jarang sih benar. Lebih sering ke fashion kalau untuk event. Nah, kalau untuk fashion sendiri tuh kayak fashion design, aku kan fashion design. Iya. Itu paling ya event-eventnya acara workshop, seminar gitu tentang fashion, atau misalkan ada desainer dari luar Jakarta gitu didatengin kayak gitu, atau ikut-ikut, lebih seringnya ikut lomba kalau fashion. Salah satunya waktu tahun terakhir itu tahun 2019 di peringatan ulang tahunnya Lebak yang keberapa ratus gitu. Nah itu diadain lomba gitu senasional. Aku ikut di daftar karena kan ya aku asal orang Lebak gitu. Masa sih aku nggak ikutan gitu. Akhirnya tidak aku berpartisipasi ya? Iya, berpartisipasi, alhamdulillah. Ya mungkin itu bonus ya dapat gitu. Kan lomba nih pasti. Iya, di lombanya. Pernah nggak dapat prestasi gitu? Prestasinya. Pernah beberapa kali. Coba dong sebutin biar pada Aduh, kalau ngobrol. masalah prestasi aku mah malu bener. Iya, biar para ngobrolan. Karena aku masih baru, ya aku Iya, ya alhamdulillah apa-apa. gitu. Kalau fashion tuh pernah ikut lomba di Lebak, juara 2. Itu mengangkat tentang kain-kain Baduy, kain-kain Lebak, kayak misalkan batik Lebak atau tenun Baduy. Terus pernah ikut lomba UC 1000 tahun 2018. Alhamdulillah masuk 10 besar. Kenapa aku tidak masuk 1 besar atau 2 besar atau 3 besar? Karena saingannya itu sekolah-sekolah kuliah yang kayak contohnya mungkin kalau yang pada tahu Esmod itu cabang Paris, kuliah cabang Paris, terus yang kedua ya UNJ. Terus pokoknya ada kampus-kampus kelas yang emang saingannya tuh berat banget, makanya aku cuma bisa masuk 10 besar aja mewakili kampus aku. Tapi ya alhamdulillah kayak tapi gak apa-apa kok, lumayan juga. Karena saingannya cukup berat. Ini bukan berat saingan ya. anak kampus yang sekelas lagi, bukan yang sekampus lagi gitu, tapi ini mah antar kampus gitu di Jakarta. Terus aku juga waktu 2018 itu pernah ikut lomba Asian Games, tapi mural. Waktu itu kan 2018 kan ada Asian Games di Jakarta kan di sini. Nah itu aku tapi bukan ikut Asian Games-nya, aku ikut muralnya. Yang sepanjang jalan arah masuk tol Rawamangun, di situ kan banyak tutup tiang-tiang gede. Karena kan aku waktu itu sebelumnya kuliah di Jakarta tuh masuk kesenian, kampus kesenian swasta. Jadi ya aku ikut gitu mewakili juga, dan alhamdulillah masuk 10 besar di situ. Kayak gitu sih. Kalau ngobrol sangat menginspiratif banget ya. Oke.
hal yang paling mengesankan ketika kakak menekuni dunia make up? Hal yang paling mengesankan, yang pertama itu aku bisa bertemu dengan orang-orang baru, itu yang pertama. Iya. Terus nambah relasi juga kan dari dunia permakeupan itu. Iya. Apalagi kalau sampai kenal sama dan juga kenal sama beberapa MUA hits, entah yang di Banten, di Serang gitu, ataupun misalkan di Jakarta. Nah aku kebetulan ya udah kenal juga gitu. Siapa sih yang nggak kenal sama Iis Yunarli? Iya. Bun Iis, nah itu salah satunya juga. Ya akhirnya tuh kita bisa membangun komunikasi yang baik gitu sama beberapa MUA gitu, yang akhirnya tuh kita bisa collab gitu. Entah kolaborasinya pun nggak yang cuman make up doang gitu, tapi kadang-kadang kolaborasinya tuh aku yang jadi model para muanya gitu. Atau kalau enggak tuker pikiran tentang tentang make up gitu, perbaruan make up, karena kan biasanya tiap tahun itu tuh make up pasti berubah. Lebih kayak sharing-sharing gitu. Ya, lebih ke sharing kayak gitu. Gitu sih paling. Terus ada nggak sih kak kejadian yang tak terduga gitu, yang mengenakan ketika kakak menekuni dunia make up? Yang tidak mengenakan, alhamdulillah sih sampai sekarang ini tuh kalau untuk di dunia make up nggak ada yang nggak mengenakan. Ya paling ya itu hal yang wajar ya. Iya. Tiba-tiba di booking tanggal sekian. Pi tolong ya aku mau make up nih misalkan tanggal 2 Agustus misalkan kayak gitu. Tapi belum, aku minta DP gitu buat tanda jadi. Kalaupun misalkan tidak jadi, itu kan udah namanya udah politik bisnis yang kayak gitu ya. Udah emang harus kayak gitu kalau di dunia bisnis. Maksudnya minta DP buat tanda jadi. Kalaupun misalkan tidak jadi, DP hangus kan misalnya kayak gitu. Tidak dikasih DP gitu. Akhirnya kan ada pun yang mau misalkan makeup di tanggal 2 itu kita akhirnya nggak bisa gitu, karena emang udah ada yang ngebooking tuh. Bisa nge-DP plus temen sendiri kan nggak enak gitu kan. Ternyata H-1 Pi nggak jadi. Padahal ada yang mau juga di itu sih yang kesan yang tidak mengenakan di dunia permakeupan. Ya sama aja sih di dunia. Kalau fashion sih enggak, karena kan itu sambil berproses sambil DP. Kalau makeup kan kadang ya masih yang kayak sistemnya itu sistem lu temen gua sih Pi, kayak gitu bisa lah, gak usah pakai DP. Nah, kayak gitu kan kita juga nggak enak kayak gitu kan. Artinya oke, ya udah nggak apa-apa. Gitu. Itu sih yang kesan tidak mengenakan. Minum dulu. Makasih, aku dari tadi nunggu. Minum dulu. Ya udah nanti Kalau tuh kita berdua minum dong. Enggak aku doang sendiri nggak yang apa-apa. minum. Oh gitu. Bismillah. Apa puasa? Puasa. Hari Kamis minum. guys. Oke pemirsa, kita diberi kesempatan untuk melihat beberapa karya dari bintang tamu kita. Oke, langsung aja check this one out. Oke, ternyata selain dunia make up juga Kak Opi ada usaha buket ya. Iya, betul. Sungguh luar biasa sekali. Boleh nggak sih Kak sedikit aja jelasin nih tentang beberapa karya kakak ini? Aku ngejelasin awal mulanya dulu ya. Sebenarnya aku kan waktu itu sempat make up tuh agak ngedrop gitu karena kan habis corona. Iya. Gitu. Dan aku juga bukan MUA hits gitu yang walaupun corona tetap ada booking gitu ya. Terus akhirnya kayak aku tuh harus punya bisnis lain deh kayak gitu selain make up, jadi kayak punya pegangan lain gitu. Akhirnya tahun 2021 tuh kepikiran antara kerudung, baju atau buket kayak gitu, karena emang aku suka juga gitu kayak bikin kerajinan tangan gitu yang pakai kertas kayak gitu. Kalau baju aku pikirnya itu modalnya tuh sungguh sangat luar biasa banget. Kerudung aku masih mikir, walaupun sebenarnya kerudung tuh kita bisa nyari supplier lain gitu, distributor lain gitu. Cuman kayak masih mikir gitu, masih bimbang. Kayaknya buket nggak terlalu gede deh modalnya. Aku ada uang nih di saku sekian gitu. Dan kayaknya bisa nih gitu kalau buat buket kan emang kebetulan juga aku seneng gitu sama yang kayak buket bunga-bunga kayak gitu. Terus pas ngeliat tutorialnya juga, kayaknya bisa deh, bisa walaupun emang rumit gitu kan. Iya rumit. Iya. 2021 itu udah ada kepikiran, cuman melenceng, uangnya kepake. Dituntut lagi, ya udah Ropipa sabar dulu, kamu berarti jangan dulu. Dan alhamdulillah itu tahun 2022 ya, bulan Mei terrealisasikan gitu. Akhirnya langsung pas ada uang gitu, maksudnya ada rezeki lebih,
langsung dimodalin ke buket. Pokoknya ini uang tidak mau aku pakai buat yang lain-lain. Aku mau buka usaha baru, gitu. Udah akhirnya dipagekeun gitu ya. Dipagekeun. Udah dikuatkeun gitu. Buket itu berjalan dan kayak ya aku kan selama ini promosinya itu di sosmed aja gitu, di Instagram pribadi gitu, dan akhirnya juga aku bikin Instagram pribadi khusus buket juga gitu, terus di WA, terus di Facebook juga gitu ya, terus sama teman-teman boleh dong promosiin kalau misalkan butuh buket kayak gitu. Oh iya gitu, alhamdulillah teman-teman juga mau membantu gitu ya, mempromosikan kayak mulut ke mulut gitu. Kan kalau sekarang kalau mulut ke mulut bisa sampai ya, kayak gitu, apalagi orang Indonesia. Jadi ya gitu, alhamdulillah itu pas bulan pertama, bulan kedua, Mei, Juni, dan terakhir ini bulan Juli, orderan tuh kayak di luar ekspektasi gitu loh, kayak serius, alhamdulillah kayak ada nih orang yang percayain aku gitu loh, jasa aku, padahal baru, dan sebenarnya ini tuh aku sebelumnya tuh sebenarnya nggak kursus gitu loh, hanya otodidak, kayak sering ngeliat di YouTube, buket-buket orang gitu, kayak hasilnya tuh kayak gini, terus kayak dibayangin aja, oh kayaknya bikinnya kayak gini deh, kayak gitu. Dan alhamdulillah orang-orang ternyata sepercaya itu gitu sama hasil aku kalau untuk di buket. Kak, ini mau ngulik ke masa lalu, nggak apa-apa nih? Boleh. Apa itu masa lalu? Apa dulu? Asal jangan percintaan ya. Iya kan. Dulu itu waktu pas tahun berapa aku pernah membaca di satu akun di Facebook tentang kakak nih, tentang apa sih penyakit yang kakak alamin. Gimana sih kok bisa sampai sekuat ini gitu ngadepin penyakit yang luar biasa gitu, Kak? Insya Allah. Coba dong kasih motivasi tuh, kan, kalau aku tuh sebenarnya cengeng guys. Aduh, jangan kita aku ikut gini, tapi enggak, insya Allah ya. Jadi tadi ngomong apa? Sekuat ini, aku tuh sebenarnya tidak kuat. Aku tuh sebenarnya tuh cengeng. Tapi sumpah sampai sekarang tuh masih bisa berusaha. Aku kuat gitu, karena emang dukungan. Yang pertama itu dukungan. Yang kedua akhirnya terjalinlah emosi-emosi yang ada di diri aku. Banyak orang yang mendukung aku gitu loh, banyak orang yang akhirnya tuh tidak memandang aku sebelah mata gitu ya. yang bikin aku tuh jadi termotivasi gitu akhirnya dengan pikiran-pikiran positif itu gitu ya, dengan energi positif dari orang lain gitu yang aku ambil, yang aku tangkep, yang aku serap, bahwa oke, ya emang faktanya gitu sangat amat terlihat gitu aku memang berkekurangan di segi fisik gitu, tapi apa aku harus mikir maksudnya apa aku harus mengeluh aja hidup aku sampai tua gitu? Apa aku harus diem aja di kasur, dikasihanin sama orang, ditangisin? Apa aku harus jadi manusia atau perempuan yang seperti itu? Akhirnya aku kayak itu benar-benar maksudnya tuh merenung gitu kan tiap malam. Rafifa tuh nggak boleh kayak gitu. Rafifa tuh harus bla bla. Rafifa tuh punya semangat yang kuat. Rafifa tuh bisa sekolah kayak gitu. Rafifa tuh harus menggapai cita-citanya walaupun memang itu tidak mudah kayak gitu kan. Itu waktu itu tuh aku pokoknya karena sakitnya itu SD tahun 2009 gitu. Tapi alhamdulillah benar-benar dibilang sama dokter udah sembuh tuh tahun 2011 SMP kelas 2. Nah itu dari situ tuh kayak benar-benar ditanemin terus sama pikiran-pikiran positif gitu, kayak Rafifa masih panjang umurnya, Rafifa masih muda gitu, Rafifa harus kuliah gitu, Rafifa harus sekolah, kuliah, menggapai cita-cita atau seenggaknya menggapai keinginan-keinginan yang belum tercapai, yang belum terrealisasikan, misalkan kayak sekolah. Bertahun-tahun aku harus di rumah sakit, berarti apa yang belum aku capai, aku harus sekolah, beresin sekolah. Atau aku tuh punya keinginan, aku tuh bisa menggambar, berarti harus ditekunin lagi terus menggambarnya gitu, biar sampai ketemu titik di mana aku bisa menggambar. Tapi aku selain menggambar itu ternyata aku tuh kemana gitu arahnya, ternyata ke fashion kayak gitu, terus digali kayak ya yang bikin aku jadi kemana-mana ya. Pokoknya intinya yang bikin aku kuat tuh sebenarnya yang paling pertama itu orang tua. Iya pasti ya, dukungan orang tua. Dan faktanya selama aku di rumah sakit bertahun-tahun, kurang lebih 3 atau 4 tahun, mama aku tuh nggak pernah ngeluarin air mata setitik pun di depan aku. Iya Kak, belum pernah. Padahal dia pasti yang rasa yang menangis tuh ada ya, yang bener-bener ngedampingin aku, yang tahu banget aku tuh kayak gimana dulunya. Sampai aku waktu itu bener-bener ngedrop banget, sampai bener-bener aku tuh kayak udah nggak ada harapan. Mungkin dari segi fisik aja dulu tuh kayak dilihatnya tuh udah nggak ada harapan gitu kan, kayak semua pucet, kurus, hitam, rambut botak kayak gitu. Terus ngerasain sakit terus, muntah terus, maksudnya mual terus-terusan, keluar darah dari sini sana, entah keluar darah dari
setiap muntah tuh keluar darah gitu dari telinga gitu, atau misalkan pup aja keluar darah gitu, kayak udah nggak ada harapan sama sekali. Tapi di situ mama nggak ngeluarin air mata sedikit pun. Kuat sekali ya ibundanya. Aku jadi nangis. Terus itu bener-bener pulih. Itu tahun berapa? Bener-bener dikatakan bebas dari kemoterapi itu tahun 2011 atau SMP kelas 2. Wah, Gitu. dari SD. Ya, Itu bener-bener sangat perjuangan banget kan, Ya, Rofifa. Masya Allah, perjuangan. Sangat-sangat memotivasi banget untuk para ngobroler yang dia sempurna tapi masih malas-malasan loh. Itu suatu kerugian banget nih untuk para kalian. Lihat nih sosok bintang tamu kita, dia nggak ngeluh sama sekali. Pernah nggak sih Kak ada orang yang ngebully gitu tentang fisik Kakak? Kalau ngebully, alhamdulillah nggak pernah sampai ke telinga aku. Mungkin kalau di belakang aku pernah ngomongin mungkin ya, kok kayak gitu ya. Gitu. Tapi sampai ke telinga aku tuh sampai saat ini, sampai sekarang, dari aku SMP, ya namanya anak SMP lagi bandel-bandelnya gitu ya. Lagi labilnya tuh banget-bangetan gitu. Tapi alhamdulillah pas SMP aku dengan fisik aku yang baru pakai tongkat kayak gitu. Alhamdulillah teman-teman tuh nggak ada yang ngomong langsung, "Ih, lu cacat, lu gini." Nggak ada, alhamdulillah. SMA juga nggak ada. Bahkan kuliah pun ternyata orang-orangnya tuh apa ya, nggak ada sama sekali yang kayak ngebully, nggak usah nemenin Sophie mah cacat, nyusahin kayak gitu. Nggak ada sama sekali, alhamdulillah kalau untuk pembulian kayak gitu. Makanya aku aku kayak merasa gimana? makanya aku berterima kasih karena lingkungan juga berpengaruh banget. Iya, Ya sangat kan? berpengaruh. Nah iya, kenapa aku kuat juga mungkin salah satunya lingkungan gitu, teman-teman juga gitu yang sangat berpengaruh banget ke pembentukan diri aku gitu loh, sampai mungkin dilihat orang tuh sekuat ini, padahal mah aslinya mah kalau udah nyampe kamar tuh nangis. Iya, kalau udah sendiri. Terus harapannya apa sih Kak untuk ke depannya? Harapan aku sih yang pertama ya aku bisa menjalani semuanya tuh dengan tenang. Aku sih pengennya sekarang tuh menjalani hidup dengan tenang, damai kayak gitu, tanpa ada masalah. Walaupun mungkin gak ada masalah, aku tuh orangnya pemikir banget soalnya. Namanya Terus- perempuan pasti mikir aja. Terus bisa terus membahagiakan orang tua sampai mereka bener-bener tua kayak gitu. Terus semua perjuangannya ya, terus meningkatkan terus karir aku, terus value di diri aku juga, karena aku sadar ya aku juga masih masih banyak banget kekurangannya dari segi sifat kayak gitu. Terus ya gitu, harapannya sih pengen seperti orang-orang yang terlihat bahagia, bisa nikah kayak gitu-gitu kan. Bisa. Ya pengen, cuman stop dulu kayaknya kalau yang itu. Oke pemirsa, sayang sekali kita udah ada di penghujung acara. Mungkin Kak pesan-kesan untuk para ngobrol di luar sana, dikasih motivasi dong. Oh gitu. Ya, aku mau ngasih pesan-kesannya dulu buat teman-teman yang seperjuangan sama aku dulu, terutama yang sedang berjuang melawan kanker, mungkin yang lagi berobat di rumah sakit gitu, yang mungkin berpikir kok aku nggak sembuh-sembuh ya. Kalian jangan berkecil hati, kalian jangan pernah merasa kalau hanya aku gitu yang merasa tersakiti gitu, hanya aku yang dikasih ujian berat. Enggak, kalian nggak sendiri, kalian itu punya banyak temen yang memang punya nasib yang sama gitu, punya rasa yang sama gitu. Jadi untuk teman-teman terus berjuang, terus ikutin apa kata dokter. Kalau emang harus dikemoterapi lagi, kemoterapi. Kalau emang harus operasi lagi, kalau memang itu yang terbaik, operasi lagi gitu. Karena memang obat itu tuh kunci kesembuhan itu tuh yang pertama ada di diri kita, tapi kita juga yang namanya ikhtiar. Kita juga harus percaya sama dokter, karena ibaratkan dokter itu tuh ibaratkan tangan kanannya Tuhan, kanan tangannya Allah, kayak gitu. Dan untuk teman-teman semua yang di luar sana yang mungkin lagi ngerasa kesepian, yang mungkin lagi ngerasa gue punya masalah kok berat banget ya, kok orang lain kayaknya happy gitu, kok gue doang gitu yang ngerasa hidup gue tuh menderita terus kayak gitu. Karena kalian nggak sendirian kok, banyak di luaran sana yang mungkin terlihat happy, mungkin aku juga mungkin yang terlihat kuat sebenarnya tidak kuat, sebenarnya masih suka cengeng, sebenarnya nangis karena banyak banget yang dipikirin. Karena sebenarnya tuh kunci hidup tuh sebenarnya yang kita cari tuh sebenarnya cuman ketenangan aja. Iya pasti semua.
kayak gitu, cuman ketenangan. Jadi buat teman-teman semua tetap semangat, apapun kondisinya, apapun apapun ujian yang kalian sedang hadapi, harus terus berjalan layaknya dinosaurus yang sedang mengaung-ngaung. Ya pokoknya intinya itu. Terus semangat. Semangat ya ngobrol. Kayaknya aku pulang dari sini langsung merenung deh. Merenung apa? Untuk masa depan. Oh iya, emang harus. Iya. Perempuan itu harus lebih dari laki-laki. Iya, Perempuan itu bisa. Perempuan itu pasti bisa. Pasti bisa. Kak, terima kasih banget ya untuk kesempatan udah mau berbagi pengalaman sama kita. Semoga apa yang kita dapatkan sekarang bisa bermanfaat dan menginspirasi para ngobroler di luar sana. Ya, aku sih berharapnya tuh setiap aku mungkin diundang podcast atau apapun itu, ambil hikmah dan petik makna-makna mungkin yang dari aku ceritain itu dari hidup aku pribadi kayak gitu. Yang bisa kalian yang bisa bikin kalian itu tetap semangat gitu ya, dan nggak ngerasa berkecil hati gitu, dan nggak ngerasa gue buntu, gue gak bisa apa-apa, kalau bisa jangan sampai punya pikiran ke situ, karena masih banyak di luar sana tuh yang jauh lebih terpuruk dari kita, jauh yang lebih bukan membandingkan, tapi memang faktanya di lapangan seperti itu gitu. Supaya apa ya, maksudnya intinya tuh lebih ke menguatkan diri sendiri aja. Oke, gitu para ngobroler, jangan ngeluh aja, yuk bangkit. Sekali lagi makasih ya Kak Rofipa, makasih banget udah hadir di acara kita. Semoga kita berjumpa lagi. Oke, untuk para penonton juga yang ada di rumah dan di studio, terima kasih telah menyaksikan acara kita. Saya Anini Zani Prisyanti pamit undur diri, dan bintang tamu kita Kak Rofipa Juniandar. Dadah, sampai jumpa lagi di Ngobrol Ngomongin Obrolan.